Shalom Bapak Ibu dan teman-teman semua, bertemu lagi pada kesempatan yang baik ini. Dan perihal tanggal 25 Desember beberapa hari belakangan ini cukup hangat diperbincangkan di ruang publik. Dan karena itu, sebelum sama-sama membahasnya, mari terlebih dahulu kita dengarkan video berikut ini. Tanggal 25 katanya mau ditetapkan jadi tanggal mualaf sedunia. Gak ada tanggalan lain apa sampai harus mengambil tanggalannya orang Kristen yang mau Natalan. Kenapa gitu ya, ada manusia-manusia diciptakan sama Tuhan seperti ini, sukanya merebut kebahagiaan orang lain, tapi nggak apa-apa. Kata Tuhan Yesus apa bilang? Kasihilah musuhmu, kalau dia menampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Jadi kalau dia mau tanggal 25, ya silakan aja, ambil bungkus. Ntar minum dulu, takutnya nanti pas tanggal 25 nggak bisa minum gara-gara Lagian heran, tanggal tuh banyak, dari tanggal 1 sampai tanggal 31 sampai tanggal 30. Dan bulan banyak, ada Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Kenapa yang lo ambil tanggal 25 Desember? Ikut kan? Tapi nggak bisa, jadi mencari cara lain dengan bilang tanggal 25 Desember akan dijadikan hari mualaf sedunia. Kalau mau ikut Natalan nggak apa-apa, ikut aja. Menjadi sinterklasnya juga nggak apa-apa, mau ikut aja. Gak usah begitu, gak usah malu sama kita, nggak usah. Kayak sama siapa aja. Udah. Salam toleransi buat kita semua ya. Bye. Bapak Ibu dan teman-teman semua, lebih lucunya lagi bahwa mereka-mereka yang kemudian merencanakan, memilih dan menetapkan tanggal 25 Desember itu sebagai hari mualaf sedunia, itu menggunakan kalender Gregorian yang sekarang menjadi kalender yang paling umum dipakai di dunia. Nah, seperti yang ada di layar dijelaskan bahwa kalender Gregorian adalah sistem penanggalan yang paling umum digunakan di dunia saat ini dan juga dikenal sebagai kalender Masehi. Siapa yang kemudian memperkenalkan kalender ini adalah Paus Gregorius ke-13 pada tahun 1582 sebagai perbaikan dari kalender Julian untuk memperbaiki ketidakakuratan astronomi, dan kemudian menetapkan 1 Januari sebagai awal tahun baru dan aturan tahun kabisat yang lebih presisi. Kemudian kalender ini juga menjadi standar global untuk memudahkan komunikasi dan aktivitas internasional. Jadi penemunya adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Lalu kemudian juga di sini jelaskan lebih lanjut bahwa dalam menghitung sebelum Masehi dan sesudah Masehi di dalam kalender ini, titik nolnya adalah kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Ya, teman-teman, kita mengenal istilah BC dan AD, ya, Before Christ dan juga Anno Domini, seperti yang ada di sini. Ya, teman-teman sekalian bisa melihatnya di layar, adalah sebelum Masehi disebut dengan Before Christ, lalu kemudian sedangkan Masehi disebut dengan Anno Domini atau tahun Tuhan. Makanya di sini jelaskan untuk tahun-tahun sesudahnya dengan kelahiran Yesus sebagai titik nol. Jadi membedakan sebelum Masehi dan Masehi, titik nolnya adalah peristiwa kelahiran Tuhan Yesus. Jadi kalender ini sangat identik sekali dengan dinamika pemikiran kekristenan. Nah, itu dia Bapak Ibu ya. Lalu lebih lanjutnya Bapak Ibu juga bisa melihatnya di sini. Ya, teman-teman, ini ya. Seperti yang ada di layar kelihatan Bapak Ibu sekalian. Ya, di sini juga ada. Saya sengaja menyertakan di layar Bapak Ibu supaya kemudian Bapak Ibu juga bisa searching sendiri ya. Nanti untuk lebih lanjut mengetahui kira-kira apa saja yang menarik dari kalender Gregorian ini. Tapi seperti yang tadi disampaikan oleh kakak yang kita tonton videonya di bagian awal itu, beliau mempertanyakan kenapa sih memilih tanggal 25. Nggak senang ya melihat orang Kristen bahagia. Nah, memang ini menjadi pertanyaan paling umum Bapak Ibu sekalian. Saya juga ada lihat itu videonya dari Mas Permadi Arya ya. Beliau membuat satu konten singkat yang kemudian menjawab penanya mungkin itu ya, yang menanyakan hal tersebut kepada Mas Permadi Arya. Bang, itu gimana itu ya? Katanya 25 Desember sebagai hari mualaf sedunia. Mas Permadi mengatakan bahwa ya sudahlah, biarin aja mereka dengan narasi-narasi mereka itu. Ada sih beberapa istilah yang kemudian dia pakai, tapi saya tidak perlu mengulanginya teman-teman dalam bagian ini. Namun Mas Permadi Arya memberikan jawaban yang sangat singkat, dan tentu beliau tidak setuju mengenai pemilihan ataupun penetapan tanggal tersebut, karena Mas Permadi Arya sangat memahami bahwa tanggal itu oleh seluruh masyarakat di dunia, mungkin hampir semua ya, mungkin hampir 100% masyarakat yang ada di dunia saat ini ya pasti
tahu bahwa 25 Desember adalah hari raya besar Kristen. Karena itu hari Natal, hari mengingat, memperingati, menghayati kelahiran Yesus di dalam dunia. Tapi kemudian Bapak Ibu sekalian, menjadi menarik sebenarnya adalah mengapa mereka memilih tanggal itu. Tentu ini tidak terjadi secara kebetulan, pasti ada motif lain yang kemudian mendorong mereka mau merencanakan, memilih menetapkan tanggal itu sebagai hari mualaf sedunia. Dan saya lihat beberapa hari yang lalu ada yang kemudian orang-orang tertentu ya, yang bahkan sudah membuat video pendek itu, mereka menyampaikan ucapan selamat hari mualaf sedunia pada tanggal 25 Desember. Aduh, apakah ini akan mempengaruhi dinamika kekristenan, dinamika iman Kristen? Enggak juga sih Bapak Ibu, cuman memang agak lucu aja. Dan ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru, karena sudah seringkali kita melihat yang manakala ada hal-hal perihal hari raya Kristen, hari-hari yang berkaitan dengan kekristenan, pasti ada aja hal-hal yang kemudian menjadi sesuatu yang menarik untuk diulas, menjadi menarik untuk dibahas bersama-sama ya, baik itu Paskah maupun kemudian Natal ini teman-teman, mengenai kelahiran kenaikan Yesus juga. Itu selalu kemudian ada pihak-pihak tertentu yang memang pada dasarnya mereka bukan orang percaya, tapi senang banget itu membahas perihal itu ya. Tapi yang paling menarik lagi, 25 Desember ini ya dipakai oleh mereka sebagai hari mualaf sedunia. Kira-kira apakah semua dunia tahu bahwa 25 Desember itu hari mualaf sedunia? Saya yakin enggak teman-teman. Mungkin mereka aja yang tahu, hanya menggunakan hari mualaf sedunia supaya lebih wow, supaya lebih tampak populer. Tapi apakah populer? Enggak juga Bapak Ibu. Saya lihat tuh video-video yang kemudian membuat statement ya, ataupun ucapan selamat itu adalah orang-orang yang kemudian ya dalam kehidupan sehari-hari menggunakannya bahasa Indonesia Bapak Ibu ya, bukan orang luar negeri yang kemudian wah ini hari mualaf sedunia ya. Yang mualaf-mualaf itu kan bukan hanya di dalam negeri kita di Indonesia ya, saya lihat itu di negara-negara lain pun juga ada yang mualaf, tapi ada juga yang masuk Kristen, tidak sedikit ya. Tapi saya tidak melihat ada yang kemudian mereka yang berbahasa Inggris menyampaikan selamat hari mualaf sedunia. Ya, tidak ada mereka yang kemudian mengucapkan itu dalam bahasa mereka, bukan bahasa Indonesia, menyampaikan bahwa oh ini hari kita mualaf ini ya. Saya lihat tuh video-videonya adalah mereka yang sebelumnya itu mualaf, ada juga beberapa tokoh yang bukan mualaf tapi setuju dengan gagasan dan ataupun narasi itu, lalu kemudian mengucapkan selamat hari mualaf sedunia. Oke lah teman-teman ya. Tapi apapun itu, ini tidak akan memberikan dampak dan pengaruh apapun terhadap iman Kristen. Iman Kristen justru semakin bersinar ya, karena pusat daripada kekristenan bukan orang-orang seperti ini, juga bukan orang-orang Kristen sendiri, tapi pada Kristus saja.